and they're one of the best teams in the league. So I think that Izin yang diberikan untuk Liga 1 ini ada. Krisis pemain hadapi Persib Bandung, rotasi Persib Bandung tetap mengerikan. Laga PSIS Semarang versus Persib Bandung akan dilangsungkan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 20 Agustus 2023. Pelatih Bojan Hodak bakal bermain tanpa diperkuat 8 pemain utamanya. Melansir dari laman Tribun Jabar, 2 penggawa pilar Beckham Putra dan Robby Darwis terpaksa absen lantaran memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Sementara Persib Bandung juga harus kehilangan Kakang Rudianto di sektor pertahanan karena masih mengikuti pendidikan kepolisian. Tidak hanya itu, Bojan Hodak juga akan kehilangan Ciro Alves dan Iputu Gede Juni Antara yang tengah menjalani hukuman larangan pertandingan dari Komdis PSSI. Derita Persib Bandung kian bertambah setelah 3 pemain lainnya dikabarkan cedera. 3 pemain Persib Bandung dimaksud adalah Deddy Kusnandar cedera hamstring, David Da Silva cedera tendon lutut, dan terakhir Febri Haryadi yang dibekap karena cedera abduktor. Alhasil, Bojan Hodak pun harus ekstra bekerja keras untuk bisa memetik poin dari markas PSIS Semarang. Maka solusi rotasi pun menjadi opsi paling masuk akal bagi Bojan Hodak untuk menambal kelemahan di sejumlah sektor di skuad Persib Bandung. Absennya Ciro Alves dan Febri Haryadi dapat digantikan oleh Rian Kurnia, Freds Butuan, atau Ferdiansyah. Kemudian, absennya Deddy Kusnandar dan Robby Darwis dapat digantikan oleh Abdul Aziz dan Rahmat Irianto. Selanjutnya, absennya Beckham Putra dapat digantikan oleh Arsan Makarin. Adapun absennya Iputu Gede Juni Antara dapat memberikan kesempatan bagi Erianto untuk melakoni debutnya atau kembali menempatkan Freds Butuan seperti musim lalu. Absennya Kakang Rudianto bisa digantikan oleh Ahmad Jufrianto atau Victor Igbonevo. Dan absennya David Da Silva dapat digantikan Ezra Walian. Posisi Ezra yang selama ini menempati gelandang sayap kiri dapat digantikan oleh Edo Febriansyah, Rezaldi Hehanusa atau Zalnado. Dari daftar tersebut, Hodak dinilai masih mempunyai pemain-pemain yang berkualitas. Kemampuannya pun dapat dikatakan sama rata. Susunan pemain tersebut terbilang cukup bagus untuk mendapat 3 poin dari Semarang. Peringatan keras, manajemen Persib Bandung ultimatum bobotoh. Dikutip dari laman sukabumiupdate.com, Persib Bandung akan memainkan partai tandang melawan PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pekan ke-9. Persib Bandung versus PSIS Semarang dijadwalkan akan saling bentrok pada Minggu 20 Agustus 2023 di Stadion Jatidiri Semarang pada pukul 19.00 WIB. Berkenaan dengan regulasi larangan supporter tamu yang datang ke stadion, Persib kembali menghimbau kepada bobotoh untuk tidak memaksakan datang menyaksikan laga PSIS Semarang versus Persib Bandung di Stadion Jatidiri. Bagi yang ingin mendukung Persib, sebaiknya tidak datang langsung ke Stadion Jatidiri, baik secara individu maupun berkelompok. Untuk sementara, dukungan bisa diberikan dengan doa dan menggelar nonton bareng saja, kata Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung bermartabat Andang Ruhyat. Tak hanya sebagai bentuk kepatuhan kepada regulasi yang telah dikeluarkan oleh pihak operator Liga 1, himbauan ini juga terkait ancaman sanksi berupa denda bagi yang melanggar, baik itu tim tuan rumah ataupun tim tamu. Sebagai catatan, Persib di musim ini telah terkena sanksi 2 kali, yakni berupa denda sebesar 25 juta rupiah saat laga versus Persik Kediri pada 28 Juli 2023 lalu dan Persis Solo pada 8 Agustus 2023. Solusi Persib matikan pergerakan 2 pemain berbahaya milik PSIS Semarang. Seperti diketahui, Persib dalam keadaan yang kurang menguntungkan setelah beberapa pemain kuncinya absen dalam lawatannya ke markas PSIS Semarang Minggu mendatang. Bojan Hodak harus putar otak untuk mengatasi krisis pemain yang dialami skuadnya saat ini.
Berbanding terbalik dengan sang tuan rumah, PSIS baru saja memetik hasil manis setelah membantai lawannya Dewa United dengan skor 4-1. Beberapa pemain menjadi sorotan atas performa apiknya. Bojan Hodak harus mulai mewaspadai pemain PSIS yang sedang dalam tren positif tersebut. Paulo Gali tampil cukup menjanjikan pada laga pramusim PSIS Semarang. Namun saat BRI Liga 1 2023-2024 dimulai, Paulo Gali tak langsung menjadi pemain inti. Dia harus berjuang untuk memulai laga dari bangku cadangan. Pelatih Gilbert Agius lebih mempercayai Vitinho sebagai pemain inti untuk peran winger kanan, sedangkan peran winger kiri sudah pasti jadi milik Taisei Marukawa. Namun, dari bangku cadangan, Paulo Gali mampu memberi perbedaan bagi PSIS. Pemain 19 tahun tersebut tampil bagus. Hingga laga pekan ketiga, Paulo Gali mampu mencetak 1 gol dan assist untuk PSIS di BRI Liga 1. Gilbert Agius senang dengan performa yang ditampilkan Paulo Gali, yang kini sudah mencetak 3 gol dan 4 assist dari 8 laga BRI Liga 1. Bukan hanya aksi pada duel lawan Dewa United, akan tetapi pada laga-laga lain. Sejauh ini, performa terbaik Paulo Gali terjadi pada laga pekan ke-8 BRI Liga 1 lawan Dewa United. Pemain yang pernah membela Karketudili FC itu membuat 1 gol dan 1 assist. Dia menjadi aktor penting bagi kemenangan 4-1 yang didapat PSIS. Tak hanya itu, Persib juga harus mewaspadai kembali tajamnya Carlos Fortes di lini serang Mahesa Jenar.